Halo, Assalamualaikum. Teman-teman, pernahkah kalian melihat nelayan menangkap ikan dengan cara disetrum? Sayang sekali ya, padahal praktik penangkapan ikan dengan alat setrum ini sudah dilarang resmi oleh hukum. Nah, dari fenomena tadi, kita bisa cermati kenapa sih ikan bisa mati ketika alat setrum tersebut masuk ke dalam air laut. Yuk, kita cari tahu jawabannya dari penjelasan berikut ini. Jadi, berdasarkan daya hantar listriknya, sebuah larutan terdiri dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Menurut Arrhenius, pada larutan ini terkandung ion-ion yang dapat bergerak bebas, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan baik. Contohnya air laut tadi. Di dalam air laut terkandung ion-ion seperti Na+, Cl-, Mg2+, dan ion-ion lainnya yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik, sehingga apabila alat setrum dimasukkan ke dalam air laut, ikan-ikan di sekitarnya bisa mati. Oh iya, pada larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua macam. Ada larutan elektrolit kuat, dan ada juga larutan elektrolit lemah. Oke, next kita beralih ke larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Hal ini dikarenakan pada larutan tersebut tidak dapat menghasilkan ion-ion. Contohnya air gula. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah larutan termasuk ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau bahkan non-elektrolit, kita bisa melakukan sebuah uji daya hantar listrik. Yuk, kita simak lebih lanjut. Pada uji daya hantar listrik, lampu yang menyala terang dan menghasilkan gelembung yang banyak merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan ini terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Biasanya, larutan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat ini adalah golongan asam kuat, basa kuat, dan garam. Contohnya HCl, KOH, dan NaCl. Selanjutnya, jika lampu menyala redup dan memproduksi sedikit gelembung, maka larutan yang diuji bersifat elektrolit lemah. Larutan ini terionisasi sebagian dengan derajat ionisasi lebih besar dari 0 atau kurang dari 1. Yang termasuk ke dalam elektrolit lemah yaitu golongan asam lemah dan basa lemah. Contohnya seperti CH3COOH dan AlOH3. Kemudian, untuk lampu yang tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung merupakan larutan non-elektrolit. Larutan ini tidak terionisasi dan derajat ionisasinya sama dengan 0. Golongan senyawa-senyawa organik seperti urea dan glukosa biasanya bersifat non-elektrolit. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.